Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta misiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang mengiringi bersama-sama salawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kita sambut dan kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baikuni. Kita takbir 3 kali. Takbir, takbir, takbir. Oleh Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustaz Rasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi alladhi yufassiru ma'na hadha at-taqwa alladhi tatawamman fi hadhihi al-ayah annahu yakun mawqufan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ittaqullaha haqqa tuqatih ay yuta'a fala yu'sa wa ay yudhkara fala yunsa wa ay yushkara fala yukfar. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ukhra badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan hakita ilail muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya al mutamassiku yawma idin bid-dini kal qabidi 'alal jamri. Al hadis kama qala
Sadaqallahu lazim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ila hadratil kiram rais ta'mir hadzal masjid al-hijrah wa wuzara'i min ta'mir hadzal masjid hafizakumullah wa ila al-asatid wal asatidah al-mustaqimin wal mustaqimat li sari hadzal din wa hadzal masjid wa ila asy-syabab wal fatayat أو لكل جمعية للشباب والفتيات إما BKPRMI وإما FKSMM وإما الجبهة لهذه الوظيفة في حراسة الدين وحراسة العلماء والحبائب وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semarak salamnya. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya punya hutang lunas hutangnya. Banyak yang aminin. Berarti banyak yang berhutang. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu bagi Dia. Tuhan yang telah menciptakan kita minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah mendesain kita dalam bentuk yang terbaik. Yufattiruna fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan satu saja sistem hidup yang terbaik, satu-satunya sistem hidup yang bisa menopang agar manusia tetap fi ahsani taqwim, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, lestari. Begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini, di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air. Ada ikan bisa hidup di luar air? Ada? Tidak ada. Bagaimana nasib ikan berada di luar air? Gak jauh beda nasibnya seperti ikan bakar, ikan goreng dan pepes ikan. Betul? Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dunia ini, negara yang super modern, canggih infrastrukturnya, teknologinya hebat, didukung dengan dana triliunan rupiah, walaupun dapat minjem dari negara lain. Demi Allah, semua itu hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh karena terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Salawat dan salam semoga tersurah selalu pada uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Satu-satunya nabi yang memiliki banyak keutamaan, dan karena sebab Allah mencintainya, Allah beri kita banyak keutamaan. Mulai dari dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita 10 kali lipat. Kemudian juga dibebaskannya kita dari siksa akhirat, dan juga Allah berikan jatah surga kita paling banyak. Maka beruntung kita hadir dan lahir menjadi umatnya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Takmir dan para pengurus Badan Kemampuan Masjid Al-Hijrah, hafizakumullah, para asatidah, habaib yang dirahmati Allah. Namanya banyak sekali ulama-ulama yang hadir di sini. Saya jadi minder nih ceramah nih, banyak ulama dan tokoh besar. Banyak para pembesar di sini, banyak para petinggi dan banyak para pengurus. Pembesar pasti badannya besar. Yang kurus dia bakal jadi pengurus. Yang tinggi biasanya jadi petinggi. Betul?
Jamaah, kemana nih suaranya? Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari BKPRMI, ada Habib Barakallahu Fikum, dan juga ada para pengurus dari FKSMM. Saya tidak tahu singkatannya apa, Pak. Kemudian juga ada beberapa ulama dari perwakilan pondok pesantren dan juga beberapa komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mohon maaf. Wabil khusus ada beberapa sahabat kami hadir di sini. Ada Ustaz Ayub, terima kasih sudah hadir. Ada juga yang jauh dari Pemantang Siantar nih. Ada Ustaz Munawar, Ustaz Mufti Munawar Siregar, Gunawan Siregar. Kami sebut Munawar ya. Bang, jangan di pintu bang, nanti nonton jodoh bang. Baik, di depan beliau ada Bang Husen dari FKPMI, Forum Komunikasi Pengusaha Muda Islam Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih Bang Husen. Pasukannya ada bang? Oh, ada pasukan ya. Baik. Juga hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Saya tidak menyangka betapapun di luar hujan, tapi yang hadir banyak sekali, luar biasa. Dan ini kajian terakhir kami di Sumatera Utara ini. Besok kami bergerak pagi hari ke Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara sampai tanggal 20 Februari 21 kami berangkat ke Pekanbaru. Dan luar biasa amaliyah dakwah kita dihadang oleh berbagai macam fitnah akhir zaman. Yang nampaknya Dajjal sudah mulai berhasil ya, menyerang tauhid sampai ke pribadi seorang muslim. Dan dapat kita bayangkan di dunia ini hari ini fitnahnya sudah mencapai setiap manusia, setiap kepala di dunia ini. Di mana setiap kepala bisa dikontrol hanya dengan menggunakan teknologi 5G. Wafillah, inilah fitnah akhir zaman. Dan inilah sempurnanya fitnah Dajjal. Melihat semua ini, saya khawatir Dajjal akan segera keluar. Loh, kenapa khawatir Ustaz? Pantas, wajar saja saya khawatir ketika Dajjal keluar nanti. Karena banyak teman-teman yang belum nikah hari ini. Karena kalau Dajjal keluar, KUA tutup seluruh dunia. Betul? Jadi teman-teman yang belum nikah, segeralah menikah sebelum Dajjal keluar. Maaf bang, saya nggak nyinggung abang bang. Saya doakan abang segera dapat bang ya. Bu, ada yang punya putri bu, abang kita pengen segera nikah bu. Jamaah, jamaah. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala. Andai ada sebuah pertanyaan, siapakah manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Yang jawab sedikit ini. Siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Yakin? Yakin Nabi Adam ya? Baik. Kita kaji keyakinan kita. Di dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdillah Al-Maghluz, atau juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Manahim karya Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga dinukilkan kisah Nabi Adam. Lama khalaqallahu Adama mubasysyaratan biyadayhi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya. Ketika diceritakan dengan tangan bukan berarti tangan seperti kita. Haram kita mensamakan, menserupakan Allah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Fayanfuhu min ruhi ila jasadi Adam, fataghayyaru Adamu ila suratil insan. Lalu Allah meniupkan ruhnya, sebagian ruhnya kepada jasad Nabi Adam. Maka berubahlah Nabi Adam menjadi manusia. Jantung berdetak. Ketika jantung berdetak, darah terpompa masuk ke arteri, lalu ke kardiovaskuler, masuk ke seluruh organ tubuh kita. Ketika semua organ tubuh dimasuki darah, lalu darah masuk ke sel-sel saraf. Ketika sel saraf berfungsi, maka metabolisme tubuh terjadi.
Sampai ke paru-paru kita berespirasi, udara masuk ke paru-paru, maka muncullah respon kehidupan. Nabi Adam tandanya hidup, beliau bersin. Hasim. Gitu ya. Kalau di Medan bersin bagaimana? Sama ya? Oh, seluruh dunia sama Pak ya. Dan ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama kali keluar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baru hidup ucapan yang keluar, alhamdulillah, pujian kepada Allah. Maka keraguan malaikat yang dulu pernah mengatakan di saat Allah akan menciptakan Nabi Adam, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Hancur kagum oleh kekaguman mereka menyaksikan Nabi Adam memuji Allah pertama kali hidup. Maka malaikat Jibril mengatakan, yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu Nabi Adam menatap kepada arsy Allah, farafa ra'sah fayanzur arsy-Allah. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan melihat arsy Allah yang begitu megah, kokoh luar biasa, ditopang oleh pilar-pilar yang juga kokoh. Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tertulis dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arsy Allah telah ditopang oleh penyangga-penyangga yang kokoh dan telah tertulis di sana dua kalimat suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita revisi keyakinan kita. Betulkah Nabi Adam yang pertama diciptakan? Jamaah. Oi jamaah. Yakin. Faqala Adam ya Rabb. Nabi Adam berkata, ya Allah, qara'tu isman 'inda ismika. Rubbama huwa min khairi khalqik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pastilah dia hambamu yang terbaik. Ajal. Betul Adam. Innahu huwa min khairi khalqi wa innahu habibi. Dia adalah makhlukku yang terbaik, makhlukku yang paling mulia. Laula uhibbu ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan kau Adam. Sallu ala Nabi. Jamaah. Jadi siapa yang pertama diciptakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam. Ganti keyakinan kita. Kedua, walaupun yang tadi dhaif tapi ada hadis yang lain yang sahih. Sehingga derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Kemudian masih riwayat yang lain, di saat Nabi Adam bertaubat kepada Allah, ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhta'tu dak. Ya Allah, Engkau menyaksikan aku telah melanggar larangan-Mu. Aku berbuat dosa di hadapan. Engkau larang aku memakan dan memetik dan memakan buah pohon kayu itu. Aku petik dia karena aku lupa dan karena cintaku kepada Hawa. Tapi kenapa ya Allah? Cuma itu yang Kau larang aku memakan dan memetiknya. Aku dan Hawa tidak apa-apa ya Allah. Jangan-jangan ada sesuatu di balik pelarangan ini. Betul. Ya Rabb, apakah murni ini perbuatanku sebagai makhluk yang lemah? Atau jangan-jangan Kau telah menetapkan aku harus melakukannya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam. Maka apa kata Allah? Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan Adam, kamu harus memetik dan memakannya, agar ada alasan bagiku untuk menurunkan engkau dari surga ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara makan buah pisang itu kulit dibuang di tengah jalan. Ketika berkeliling surga lari-lari bersama Siti Hawa, kepinjak tuh. Ya, kepinjak apa? Kulit pisangnya, keplesetlah Nabi Adam dan Siti Hawa, jatuhlah ke Sunggal Medan. Kan gak mungkin gara-gara itu. Maka apa kata Nabi Adam AS? Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatub alayya taubati, dan demi kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertobat menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan, mungkinkah Nabi Adam menyebut nama beliau? Mungkinkah Nabi Adam menyebut nama Rasulullah kalau beliau pertama diciptakan? Tidak.
Allah bertanya, min aina arafta Muhammadan lamma akhbiruhu lak, lamma uhadithu lak. Dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menceritakannya kepadamu. Apa kata Nabi Adam? Afala khalaqta nura qabla an takhluqas samawati wal ard. Bukankah engkau telah menciptakan nur Muhammad jauh sebelum kau ciptakan langit dan bumi? Jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Yakin Rasulullah yang pertama diciptakan? Maka tidak salah. Di dalam Sahih Muslim saudara Syekh An-Nawawi, di dalam Kitabul Fadail, bab fadlun Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaiq, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yunshaqqu 'alaihil qabr. Dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya. Wa awwalu syafin yu'dana syafaatih. Dan aku orang pertama yang memberikan syafaat dan diizinkan syafaatnya. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya. Ada timbul pertanyaan, Ustaz, kalau memang Rasulullah adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik, bukan yang pertama diciptakan. Penciptaan tidak mesti langsung lahir kan? Semua makhluk sudah Allah ciptakan dan Allah tetapkan namanya di Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang harus lahir pertama kali? Itu yang Allah tetapkan. Nabi Adam bukan yang pertama diciptakan, tapi yang pertama dilahirkan. Lantas Bapak Ibu, kenapa Rasulullah sebaik-baik makhluk Allah dilahirkannya di akhir zaman? Ini pertanyaannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, iwafillah hadirin kaum muslimin subhanallahi. Ganti sama ini. Ini bagus. Alhamdulillah. Suara saya jelas? Bu? Suara saya jelas, Bu? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Jelas, Bu? Makasih, Bu. Bapak Ibu, innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup ini tidak lain adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan apa babak semifinal atau babak final? Jamaah? Yang ditunggu-tunggu babak mana? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Karena babak final babak penentuan yang menang sama yang kalah, betul. Jika babak final babak penentuan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik, betul. Menentukan siapa yang menang dan yang kalah, maka pemain yang terbaik. Al-yaum, hari ini, nahnu fi nihayatil adam. Hari ini kita ada pada akhir zaman. Pertarungan antara hak dan batil. Tentu yang diturunkan adalah yang terbaik, betul? Maka Rasulullah yang dilahirkan di akhir zaman sebagai sebaik-baik makhluk Allah untuk membuktikan satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, hanya Islam fitrah manusia. Yang ketiga, untuk menunjukkan kualitas kemuliaan Rasulullah SAW. Betul? Maka beruntunglah yang hidup di akhir zaman. Bapak Ibu, kalau saya bertanya sekali lagi, tapi jangan takut jawab Bapak Ibu. Gak ada yang kata salah, itu tadi pendapat saya. Mungkin kita berbeda pendapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang lebih mulia antara kita dengan para sahabat? Para sahabat. Sepakat para sahabat. Nah, materi kita mulai panas Bapak Ibu. Boleh saya berdiri? Saya mohon maaf, saya nggak biasa duduk. Mungkin gara-gara saya terlalu lebay, jadi selalu berdiri Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Ya, kasihan ibu-ibu pada begini. Nanti pulang dari kajian, ininya pegel. Boleh berdiri ya Bapak Ibu ya? Baik. Tuh kan. Ya. Bu, kelihatan Bu? Ibu gak usah gini lagi sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya tadi hadir bersama Sahabat Atasan Peduli, satu NGO internasional. Walaupun kita baru mau menjelang tahun ketiga, pilot project kita Palestina. Kenapa harus Palestina? Saya melihat konspirasi Yahudi
nyaris menyentuh apapun kehidupan kita, semua bidang. Dan semua titik di muka bumi nyaris tidak ada yang tidak terkena oleh virus konspirasi Yahudi. Dan Yahudi bisa menguasai dunia dimulai dari Palestina. Karena Palestina adalah jantung dunia. The heartland of the world, jantung dunia. Karena Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Theodor Herzl, Bapak Zionis pertama yang menggagas Zionis Internasional di Basel, Swiss tahun 1870-an. Dia datang kepada Sultan Abdul Hamid. Dia mengatakan, Anda umat Islam menguasai 2/3 dunia. Dan Anda berikan beberapa bantuan. Yunani, Anda berikan tanah sehingga mereka bisa mendirikan bangsa Yunani. Raja Swedia, Anda berikan suaka politik, dia bisa kembali dan dikawal. Kami bangsa Yahudi sudah lama tidak punya negara, tidak punya tanah air. Tolong beri kami sepetak tanah untuk kami bangun menjadi rumah tangga kami, rumah kami, bangsa Yahudi. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid mau ngasih, ini raja terakhir Turki, Sultan terakhir Turki. Tapi beliau curiga, Yahudi itu rakus dan serakah. Dikasih satu, minta dua. Betul? Seperti istri Pak ya, punya satu, pengen nambah. Betul Pak? Enggak? Oh, jadi bapak-bapak di sini konsisten istiqomah satu ya, betul? Ya Pak, betul Pak. Cukup satu saja Pak. Ya Pak ya, cukup satu Pak. Satu di Medan, satu di Siantar, satu di... Baik. Sultan Abdul Hamid curiga, dia minta banyak kayaknya. Mana tempat yang kalian minta? Beri kami Palestina. Cukup dari Palestina saja kami hidup. Ketahuan kamu ingin menguasai dunia. Demi Allah, lebih baik aku ditusuk kepalaku dengan besi panas daripada aku menyaksikan bumi para nabi dan rasul kalian ambil dan kalian rampas dari kami. Sejengkal pun kalian tidak akan mendapatkan tanah dari Palestina, karena itu adalah milik kami umat Islam dunia. Pergi kamu, diusir sama Sultan Abdul Hamid. Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak Ibu, menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Yahudi menciptakan konspirasi The New World Order hari ini. Nanti kita bahas di akhir. Waktu kita panjang sampai subuh. Sampai subuh? Saya tagih sampai subuh nih. Panitia, kunci pintunya. Paling jam 10:30 banyak yang muntabir nanti. Tahu muntabir? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu sepi nih, kemana jamaah ini? Baik. Dari Palestina Yahudi menguasai dunia. Nyaris kita tidak bisa terlepas darinya. Maka untuk menyelesaikan problematika dunia, kuasai dulu Palestina, beres dunia. Betul? Itu yang menjadi cita-cita kami. Maka pilot project kami adalah Palestina. Sejak 2007 saya berkiprah dalam, mohon maaf, semoga Allah menerima jihad saya ini. Saya tidak bermaksud tujuh Bapak. 2007 kami memulai dengan masyayikh kami Al-Quds Institution, pimpinan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin. Kami terlibat dalam Al-Quds Institution tapi cabang Indonesia mulai dari 2007. 2012 kita menggagas berdirinya Rumah Sakit Indonesia. Saya hanya sebagai duta saja di Jawa Barat. Alhamdulillah 2015 berdiri Rumah Sakit Indonesia, murni donasi dari umat Islam Indonesia. Nanti kami perlihatkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kami pilot projectnya Palestina. Kami ingin menjadi bagian, kita mesti menjadi bagian dari kebangkitan Islam di akhir zaman. Berikutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kami hadir juga dengan tim muamalah. Di depan saya ada madu dan ada minyak kasturi. Ya, minyak kasturi ternyata adalah salah satu minyak yang digunakan Rasulullah untuk mewangikan tubuhnya ketika beliau sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan di antara salah satu keutamaannya, setan jin tidak suka dengan minyak kasturi. Maka mereka nggak pernah dekat sama Rasulullah. Betul. Ada orang kesurupan, saya datang begini, ingin meruqyahnya, tapi tiba-tiba jin yang ada dalam wanita tadi, ibu-ibu ini bilang, jangan dekat-dekat, aku tidak kuat dengan baumu. Kamu pakai minyak wangi yang membuat aku sakit, gitu. Oh, saya keluarkan minyak kasturi ini. Oh, saya buka, dia menjerit-jerit Bapak Ibu. Cukup dibuka saja.
Kalau gitu pergi kamu, pergi dia, pingsan. Baru dibuka saya, subhanallah. Ini khasiat minyak kasturi, kenapa Rasulullah menggunakannya? Bapak Ibu yang membutuhkan silakan. Di luar ada Ustadz Wandi dan Ustadz Ari menyediakan ini Bapak Ibu. Membeli ini berarti Bapak Ibu membantu Palestina. Karena keuntungannya akan kita berikan kepada Palestina. Di depan saya juga ada madu Bapak Ibu sekalian. Madu, ini madu terbaik dari Indonesia, Riau. Dan saya yakin Bapak Ibu suka madu, terutama bapak-bapak nih. Pak, suka madu Pak? Suka Pak ya? Suka madu yang tua apa yang muda Pak? Suka madu yang tua apa yang muda? Ini madu yang muda Pak. Bu, suka madu Bu? Suka. Bu, suka madu Bu? Suka. Di madu suka tidak Bu? Ini nggak pakai di Bu, ini cuma madu aja. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syifa fis sadatin", berobat itu ada pada 3 cara. Syurbul asal, wabil hizamah, wabil kayyah. Meminum madu dengan dibekam dan dengan besi panas. Ada kanker di payudara, dipanaskan besi, ditempelkan. Wa ana anhaakum bil kayyah. Aku melarang kalian berobat dengan besi panas karena akan yughadiruhum saqam, akan meninggalkan bekas cacat. Aku tidak suka. Maka cukup 2 saja. Bapak Ibu membeli madu ini di luar, berarti Bapak Ibu membantu Palestina. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke laptop ya. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu. Kembali ke laptop. Jamaah. Oi jamaah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali Rasulullah SAW dakwah, betapapun beliau makhluk Allah yang terbaik, tidak serta-merta dakwahnya diterima, betul? 13 tahun beliau berdakwah di Mekah hanya bisa menumbuhkan syahsiah Islamiyah saja. Hanya bisa melahirkan individu-individu bertauhid. Tidak bisa dipersatukan sebagai ummatan wahidah. Tapi betapapun demikian, hadirnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa dahsyat. Tadi saya tanya sama Bapak Ibu, siapakah yang paling mulia antara sahabat dengan kita? Para sahabat. Yakin? Baik, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu an adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah sahabat Rasulullah, ihda minal asyratil ladzi yubashshiruna bil jannah. Alladzi yubashshiruna bil jannah bighairi hisab. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Kayaknya pada ngantuk nih jawaban. Mana jawab dong? Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Pintu tol. Bukan ya? Ya. Kenapa demikian? Totalitas Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah SAW membandingkan, "Lau wuzinat imanu Abi Bakrin wa bi imani syaqalain la rajuhat imanu Abi Bakrin." Andaikan ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya semua bangsa jin dan manusia, dikumpulkan imannya, ditimbang dibandingkan dengan beratnya iman Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Jadi lebih hebat mana kita dengan kita dengan para sahabat dengan Abu Bakar? Yakin? Baik, saya yakinkan lagi. Yang kedua, Umar bin Khattab setengah dari imannya Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, ada di dalam Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab fadlu ashabi Nabi Muhammad SAW, bab keutamaan para sahabat. Ada bab Umar bin Khattab. Imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Suatu hari Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Rasulullah mengatap ke arah sana. Subhanallah. Tersenyum Rasulullah. Para sahabat enggak lihat siapa-siapa di sana, cuma lihat Abu Umar saja di sana. Ini mana tabassum Rasulullah? Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Umar memang kayak gitu.
mantan preman pensiun. Aku melihat Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Di saat yang sama aku menyaksikan iblis Ajazil jalan dari arah yang berlawanan. Apa yang terjadi? Ketika iblis menyaksikan ada Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar bin Khattab, yang lari iblis. Lah kita pulang kajian, ada putih di tengah jalan. Bro, siapa yang lari duluan? Jemaah, siapa yang lari duluan? Umar. Bintang di langit yang kita tidak tahu, miliaran, tidak ada artinya dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Jadi hebat mana mereka dengan kita? Hebat para sahabat, betul. Tapi jangan salah, wajar mereka seperti itu. Dulu mereka jahiliyah. Wajar mereka seperti itu karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, betul. Abu Bakar bisa sehebat itu karena Rasulullah langsung membinanya. Lah kita, ada yang bawa Quran, boleh pinjam Quran. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang paling menakjubkan dan paling hebat imannya bagi kalian? Al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. La. Bukan. Kenapa ya Rasulullah? Kaifa la yu'minun? Bagaimana mereka tidak beriman? Wa hum 'inda rabbihim. Mereka ada di sisi Allah, betul? Mereka ada di sisi Allah, wajar mereka beriman. Oh, bukan ya. Idzan antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. Anda kalau begitu ya Rasulullah, para nabi dan rasul Allah. La, lasna. Bukan kami. Hah? Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun langsung pada kami. Wajar kami beriman, kami selalu dibimbing oleh wahyu. Oh, begitu. Lalu sahabat berpikir, idzan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda, mukmin yang menakjubkan imannya. La lastum, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Wajar kalian beriman. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari api neraka. Wajar kalian beriman. Tuh. Akhirnya para sahabat bingung. Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum? Lalu siapa ya Rasulullah yang menakjubkan imannya bagi kami? Ada Quran? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzina ajaba ilaina imanuhum hum alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran, tapi mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ihwafillah, jawab dengan iman Islam antum. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini, betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari kitab ini? Dan dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita yang tercinta kalau bukan dari kitab ini? Betul? Ini tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Bersahabatlah dengan baik kepada Quran ini, maka kita bisa menjadi, ini tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Al-Quranu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun. Quran ini adalah pemberi kesaksian yang diterima kesaksiannya, pemberi syafaat yang diberikan izin syafaatnya. Man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran ini di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran ini akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu wara zahri, dan siapa yang menjadikannya di belakang, tidak pernah dibaca, apalagi ditaburi dan diamalkan, saqahu ilan nar, Quran itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jangan terlalu sering memegang HP, perbanyak menggenggam Al-Quran.
Sudah Ustaz. Apa? Gadget ini adalah tanda kiamat telah dekat, Bapak Ibu. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi. Anturfa'al asrar wa tud'al ahyar. Manusia-manusia buruk akan memimpin dunia. Wa tud'al ahyar. Dan manusia-manusia mulia terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Sudah terjadi belum? Orang buruk memimpin dunia. Sudah terjadi? Orang mulia, hebat, pintar, cerdas disingkirkan. Sudah terjadi? Di mana? Di negeri intrah berantah. Di negeri auto pilot. Katanya sudah punya ibu kota sekarang. Republik mimpi, betul. Yang kedua, ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi. Antuk bahal qaul wa tuhzana al-amal. Perkataan-perkataan buruk merajalela. Caci makian, bukan lagi menghujat manusia, bukan lagi menghujat Quran. Allah mereka hujat, betul? Dan mereka menyanyiakan waktu untuk beramal saleh. Ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi. Antujlal masnah fada yujadu ahadun man yughayruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitab Allah. Sesuatu yang dicatat, ditulis selain dari kitab Allah, lalu banyak digenggam dan dibaca manusia. Mana yang paling banyak kita genggam? Gadget atau mushaf Quran? Jujur Bapak Ibu, mana yang paling banyak kita genggam? Gadget apa mushaf Quran? Inilah masnah. Dan inilah tanda kiamat telah terjadi. Jadi gimana Ustaz? Buang? Jangan. Boleh dibuang, lempar ke sini, nanti saya ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita hidup di akhir zaman, betapapun berat ujian kita. Sebelumnya kita flashback dulu. Waktu kita masih ada? Udah jam 10 lebih 10 nih. Lanjut Bapak Ibu. Siap bertahan sampai selesai? Gak akan ada yang muntaber. Sudah ada yang hilang 4 orang nih. Baik. Betapapun Rasulullah orang mulia, paling mulia di muka bumi, tidak serta-merta dakwah beliau diterima langsung Bapak Ibu. Ini adalah fakta di saat-saat awal beliau dakwah pertama kali. Bahkan di saat pertama kali beliau berdakwah menyampaikan Islam, beliau naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa. Itu tugas pertama Rasulullah, dakwah terang-terangan. Bil jihar. Belum pede Rasulullah ceramah pertama kali naik. Sabahul khairi suyuh. Selamat pagi wahai tuan-tuan. Lihat Muhammad naik. Ada apa dia? Tumben dia naik manggil kita, ngumpulin kita. Yuk kita kumpul. Kumpullah para pembesar kafir Quraisy di pasar Ukaz tadi. Yang pagi hari itu kumpul semua. Kaifa idza unabbiukum li anna a'da'akum musbihukum aw mumsikum likitalikum wara hadzal jabal hal tusaddiqunani? Bagaimana jika aku beritakan pada kalian, musuh-musuh kita pagi atau sore bisa saja mereka siap-siap menyerang kita. Apa kalian percaya padaku? Bala ya Muhammad, nusaddiquka. Betul Muhammad, kami percaya. Innaka antal amin, engkau adalah yang terpercaya. Idzan unabbiukum li anna nabiyullah wa rasuluh. Kalau begitu, fashhadu, saksikanlah aku nabi dan utusan Allah. Ursitu ilaikum li'ad'ukum ila Allah azza wa jalla la tusyrikuna bi syai' wa anna nazirun lakum baina 'adzabis syadid.
Aku hadir sebagai Nabi dan Rasulullah menyeru kalian hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan aku memperingatkan kalian jika syirik dan menduakan Allah, azab bagi kalian. Baru tuh. Abu Lahab dari belakang dia maju. Oh, ini maksudnya. Taban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana. Apa karena hal ini kau kumpulkan kami di sini? Kirain mau ngapain ngumpulin kami? Mengajak kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Tidak Muhammad. Taban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Bayangkan, ngedon. Turun tuh semangat Rasulullah. Aduh. Baru pertama kali dakwah yang menghujat siapa? Yang menentang siapa? Pamannya sendiri. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab. Buru-buru Allah perintahkan malaikat Jibril. Ihbit ya Jibril. Turun Jibril, kuatkan dia. Maka dibacakan. Tambat yada Abi Lahab wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kamu ngancam saya. Aku punya pasukan, punya banyak harta untuk menghalangi dakwahmu. Ma aganan humaluhu wa ma kasab, sampai selesai. Allahu Akbar. Tidak selesai di situ saja. Ini harga yang harus dibayar oleh para sahabat ketika mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berjubah putih, yang berjubah hitam bersorban putih ini Abu Jahal. Semoga Allah melaknatnya. Yang dikeluarkan ini adalah sahabat Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir. Yang dipegang oleh Abu Jahal, yang dipegang oleh tadi Al-Walid bin Al-Mughirah, itu adalah miniatur Hubal, berhala terbesar. Ya. Dan ini yang akan dicekik sehingga syahid adalah ayahnya Ammar, Yasir. Belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicekik hingga syahid. Rasulullah menyaksikan para sahabatnya disiksa. Tapi Rasulullah belum bisa menolong karena belum punya kekuatan. Hanya tetesan air mata yang Rasulullah keluarkan dengan kemarahan yang sangat besar. Menyaksikan para sahabatnya yang besi bisa dihitung jari disiksa gara-gara beriman kepada Allah. Belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, keburu syahid. Berikutnya Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Dibiarkan terlentang di atas tanah di bawah terik panas matahari. Kedua kaki dan tangannya diikat. Maafkanlah sekali lagi. Inilah harga yang harus dibayar ketika kita menyatakan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini adalah para sahabat yang menunggu giliran untuk disiksa dan dimurtadkan. Maha benar Allah yang telah berfirman, "Wa ma nakumu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum muslimin melainkan karena mereka mengatakan tidak ada karena mereka beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
Ammar bin Yasir menyebutkan Hubal. Kalau tidak kuat menyaksikan ayah dan ibunya disiksa, bahkan ayahnya sudah syahid. Dia bertujuan mengucapkan Hubal agar dia tidak menyiksa kembali ibunya. Diludahi Abu Jahal, dan inilah yang dia berikan kepada Sumayyah. Para sahabat sempat mendengar Ammar bin Yasir mengucapkan Hubal. Itu namanya takiyah, pura-pura murtad, tapi dalam hatinya menyebutkan iman. Tapi para sahabat gembar mereka. Irtada Ammar, Ammar murtad. Aduh, sayang sekali. Kalau zaman sekarang disiksa enggak, dia dibantai tidak, cukup dikasih jabatan. Wakil RT. Wakil RT ya? Betul? Ya. Jamaah. Baru dengan jabatan saja, udah batal. Belum disiksa. Cukup dikasih kursi saja. Udah, Masya Allah. Jamaah, lanjut. Ini kok hening sekali, luar biasa. Bapak Ibu nggak apa-apa, waktunya agak panjang, nggak apa-apa ya? Ya baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah menghampiri Ammar bin Yasir. Anta kuta hakada wa hakada. Betul tadi kau mengatakan Hubal. Ajal ya Rasulullah. Mana? Lakin hada fi lisani faqat. Itu hanya dalam lisanku saja ya Rasulullah. Aku berharap mengatakan agar mereka berhenti menyiksa ibuku. Aku tidak mau kehilangan ibuku setelah aku kehilangan ayahku. Walaupun ternyata mereka masih membunuh ibuku. Wa kaifa biqalbik? Lalu bagaimana dengan hatimu? Bal qalbi mutmainan bil iman. Tapi hatiku masih mantap dengan iman ya Rasulullah. Idan anta mu'min. Kalau begitu kamu masih beriman, saksikan Ammar mu'minun, dia masih beriman. Dia tidak murtad. Bahkan Rasulullah perintahkan, idza raja'u ila yu'adzibukum, yu'adzibuka, apabila mereka datang untuk menyiksamu kembali, fa'ud, lakukan kembali. Itu apakah khusus untuk Ammar? Itu namanya takiyah. Tapi sekarang diperangi atau tidak, takiyah mereka. Siapa? Syiah, takiyah. Ingat, Syiah bukan Islam, Bapak. Di hadapan saya mereka mengingkari Quran. Saya bawa Quran, saya bawa hadis. Quran yang saya bawa sengaja dari oleh Beirut, Libanon. Karena Libanon dipimpin oleh Syiah Nasrullah, Hasan Nasrullah, Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbulata. Hadis oleh dari Yaman, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ustaz, biar diskusi kita efektif, ini Quran, kita buka surat apa ayat berapa? Ini hadis kita buka di sahabat siapa, riwayat siapa. Mohon maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita beda. Syiah. Di laptop saya simpan syahadat mereka beda, cara solat mereka, azan mereka, wudhu mereka, bahkan rukun haji mereka pun beda. Mau disebut Islam gimana? Bahkan Tuhan mereka beda. Ayatullah Al-Gharawi. Ayatullah apa ayatul syaitan? Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahana. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, kata pemimpin mereka di Iran, Tuhan kita beda. Kok disebut Islam? Tapi kenapa mereka masih dipelihara sekarang? Karena itu menjadi alat intelijen dan alat bagi musuh-musuh Islam untuk mengadu domba Islam dari dalam. Betul? Jamaah. Suatu hari khusus kita bahas tentang Syiah. Saya butuh 4 jam untuk membahasnya. Kalau saya bahas sekarang, subuh baru kelar. Siap. Abang tahan sampai subuh ya. Saya pulang abang sampai subuh di sini. Jamaah. Lanjut. Di mana Rasulullah? Fa'ina Rasulullah sallam.
Rasulullah ada menyaksikan sahabatnya disiksa, tapi belum punya kekuatan. Ini sama dengan hari kita ini. Ulama kita, Habib kita tercinta, ditangkap dan mereka siksa. Kita belum punya kekuatan. Demi Allah, Habib sudah yakin Allah bersamanya, surga menunggunya. Kita, jemaah, itu yang dialami Rasulullah SAW. Turun malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Isbir ya Rasulullah. Isbir, bersabar wahai Rasulullah. Irfa ra'saka. Allah berfirman pada malaikat Jibril, Jibril, ihbit ilat, basyirhum bi anna lahumul jannah. Basyirhum bi anna lahumul jannah. Turun Jibril, sampaikan pada kekasihku Muhammad, surga tempat kembali mereka. Ya. Maka ketika malaikat Jibril turun, irfa ra'saka ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat kepalanya, terlihat pintu surga terbuka untuk keluarga Ammar bin Yasir dan para sahabat yang lain. Maka apa kata para sahabat? Ya. Apa kata Rasulullah? Isbiru ya ana Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Ikhwafillah, kalau saat ini kita menyaksikan saudara kita dibantai, katakan itu pada mereka. Sabar wahai saudaraku, tempat kembali kalian adalah surga. Demi Allah, mudah-mudahan itu yang didapatkan oleh syuhada kilometer 50. Amin. Mereka telah berkorban demi menjaga cucu Rasulullah SAW. Betul? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berat dirasakan oleh Rasulullah dakwah tauhid ini. Berat sekali. Maka di jam-jam seperti ini pergi Rasulullah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, merenung beliau. Ya Allah, aku tidak mau lagi ada yang disiksa hingga mati. Cukup ya Allah, sampai di sini saja ya Allah. Hampir-hampir Rasulullah mengembalikan tugas itu karena saking beratnya, beliau tidak sanggup. Maka turun malaikat Jibril memberikan hiburan kepada Rasulullah atas perintah Allah. Allah memberikan hadiah teragung bagi Rasulullah SAW di bulan Rajab ini. Apa? Isra Mi'raj. Hadir Rasulullah SAW. Malaikat Jibril. Tahu Rasulullah lagi galau kan? Rasulullah juga manusia, Bapak Ibu. Beliau berat memikul dakwah risalah ini. Beliau tidak kuat lagi menyaksikan sahabat disiksa seperti itu. Maka kemudian malaikat Jibril datang mengucapkan salam. Maaf ya Rasulullah. Hada min amrillah. Ini perintah Allah. Dibuka baju atasan Rasulullah. Beliau direbahkan. Jibril mengeluarkan sebuah mengambil dua bejana. Satu bejana berisi air dari surga. Dikeluarkan, dicuci, dibius anestesi lokal, diusapkan dari leher kepada semua dada sampai ke perut, ulu hati, dikeluarkan sebilah belati, ditusukkan dari sini sampai ke sini, dibelah dada Rasulullah. Ini kisah nyata. Anas bin Malik, Ummu Hani meriwayatkannya. Ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Isra tentang Isra Mi'raj. Dibelek, Rasulullah sadar. Kalau Rasulullah tidak sadar, pingsan. Siapa yang menceritakan ini pada kita? Betul? Dibukakan, diambil hatinya, dibelek hatinya, dibelah dua. Ya Rasulullah, ada titik hitam. Hada makanan liyabitu syaitan ada qalbil insan. Ini adalah tempat di mana setan bersembunyi dalam hati manusia. Dibuang, dibersihkan. Lalu diambil bejana kedua, dimasukkan air hikmah dan keimanan. Ditutup lagi, dimasukkan. Ditekan oleh malaikat Jibril tanpa pendarahan. Luar biasa. Ini bedah dada, ya, bedah sodr, bedah yang kedua dari dada Rasulullah yang dilakukan malaikat Jibril. Fautitu bil buraq, kemudian datang buraq kepadaku. Hayawanan khalaqallahu min nur, tahtal hisan fawqal bighan. Di bawah kuda, di atas keledai. Buraq. Hewan yang seperti itu. Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa? Seperti buraq. Bingung saya, di bawah kuda, di atas keledai. Bapak Ibu yang mati Allah. Lalu pergi Rasulullah SAW naik. Begitu sampai di Yasrib, beliau turun. Di mana Dangzul ya Jibril? Kenapa kita turun Jibril? Mahadal makan. Hada Yasrib ya Rasulullah. Wa innaka satuhajir huna. Ini adalah Yasrib ya Rasulullah. Anda akan hijrah ke sini. Lalu ke Syajar Musa Madian. Lalu ke Bethlehem.
ke Ariha, bukan Bethlehem, Ariha, tempat lahir Nabi Isa, bukan di Bethlehem. Lalu kemudian barulah ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah Isra Mi'rajnya Rasulullah di bulan Rajab. Allah perlihatkan peradaban para nabi dan rasul. Allah perlihatkan risalah tauhid yang Allah perintahkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Allah perlihatkan peradaban tauhid ini. Beginilah cara Allah yusabbitu fu'adan nabiyina Muhammad SAW, menguatkan hati Rasulullah SAW agar istiqomah dalam dakwah tauhid ini. Allahu Akbar. Bersama malaikat Jibril di atas tunggangan burak, Rasulullah diperlihatkan peradaban para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang disaksikan Rasulullah. Dan inilah setelah Rasulullah keliling yang ke tempat lain, baru sebelum ke Masjidil Aqsa. Ini yang Rasulullah saksikan. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, kalau kita gambarkan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ini adalah sungai Jordan. Nabi Yahya pernah ditemukan oleh Nabi Zakaria setelah hilang berhari-hari di sungai ini. Ini adalah Danau Tiberias, sumber mata air bersih bagi Palestina, Jordan, Lebanon, dan Suriah. Israel menguasainya 2 tahun 2020 Bapak Ibu. Kami melihat airnya sudah mulai kering. Salah satu penduduk sini mengatakan Tuhan beruntung, Tuhan masih bisa berlayar. 2 tahun sebelumnya ini kering Tuhan. Lalu dari mana air ini datang? Air ini datang dari hujan 2 tahun berturut-turut. Bapak Ibu, jika Danau Tiberias ini kering, maka Dajjal akan datang. Ini Danau Tiberias. Bapak Ibu yang mau ikut saya ke sana, silakan nabung Bapak Ibu, insya Allah kita berangkat lagi. Donasi Bapak Ibu sekalian akan kami hantarkan ke sana. Ini adalah peninggalan dari Bani Israel, beberapa situs yang masih terjaga sampai hari ini. Berikutnya Bapak Ibu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW laut mati, Al-Bahrul Mayyit, yang Bapak Ibu saksikan itu adalah garam. Disinilah Allah benamkan dengan azab yang terberat. Tidak ada azab sehebat mereka. Azab ditimpakan pada mereka, kaum Sodom dan Gomorrah, kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini laut mati. Garam yang begitu tinggi membuat tidak ada kehidupan. Jangankan kecebong, Omikron mati di situ. Amin. Corona, Omikron mati dibawa ke situ. Betul? Amin. Ya. Tidak ada kehidupan. Jangankan cebong, bakteri, Omikron, ya Corona, nggak bisa hidup. Maka tidak ada kehidupan. Maka disebut Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Dulu tidak ada laut. Dulu gunung tinggi seperti ini. Tapi karena mereka melakukan perbuatan keji, sodomi, liwat, jinah, itu laki-laki dengan perempuan di luar ikatan nikah. Ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka Allah bikin goncang negara mereka. Gorzagor, ibu kotanya Sodom, tetangganya Gomorrah, diangkat ke langit, dibalikan. Summa ja'alna 'alaiha safila, kami benamkan, lalu famtarnahum bihijaratin min sijil mangdud, kami hujani dengan batu menyala, membakar, bertubi-tubi. Musawwamatun 'inda rabbihim, diberi nama di situan mereka. Jadi ada namanya batu yang harus menghantam siapa? Enggak sembarangan, termasuk istri Nabi Lut. Fa innaha minal mughrakin, dia termasuk yang Allah azab. Ini tempatnya Bapak sekalian. Allah perlihatkan. Ini cerita malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oh, berat-berat ya dakwah Nabi yang lain. Lebih berat dari saya ternyata. Bahkan semangat Rasulullah muncul lagi itu. Betul? Ini laut mati. Walaupun cuma sampai lutut Bapak Ibu, kita bisa berenang. Kita bisa terapung, tapi hati-hati. Jangan sampai kena mata pedih luar biasa. Ya. Dan cuacanya cukup dingin ketika berada di sana. Ya. 2020 kami berkunjung ke sini, suhunya 6 derajat Celcius. Saking dinginnya belah-belah kami, berenang di sini pedih, naik lagi. Kami tidak bisa berenang. Baik, inilah yang tersisa dari kaum Sodom dan Gomorrah. Ini adalah rumah-rumah yang dulu dihuni oleh Nabi Lut dan keluarganya. Masih ada, namanya Masada. Maka akan terlihat dengan indah luasnya bumi Syam. Ini yang Allah perlihatkan pada Rasulullah.
peradaban para nabi dan rasul. Tidak jauh dari sini ada Madain Saleh, bekas peninggalan kaum 'Ad dan kaum Samud, di mana Allah utus kepada mereka dua nabi dari bangsa Arab, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ini adalah Madain Saleh. Mereka terkenal sebagai kaum Nabatian, kaum Anbat. Nabatian, Anbat artinya mereka pandai memahat batu menjadi istana, gunung batu menjadi istana. Iram Madatil Imad, kota ibu kota mereka Iram, yang punya gedung-gedung tinggi menjulang, tiang-tiang yang tinggi menjulang. Ini Madain Saleh, hotel-hotel istana mereka. Masih ada sampai sekarang. Kemudian Rasulullah masuklah ke Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini dia Bukit Zaitun, di mana Bukit Zaitun ini terdapat dinding apartheid yang dibangun Israel. Dulu ada dinding Abu Ayyub Al-Ansari, tapi kemudian Israel mendirikannya kembali, memperpanjang sampai panjang 715 km, memisahkan Palestina dan Yahudi Israel. Tingginya 8 meter, tebalnya 1 meter lebih, 1,25 meter. Dari dinding Bukit Zaitun inilah kita bisa menyaksikan keindahan bumi para nabi dan rasul. Al-Quds, Yerusalem, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Selamat datang di bumi para nabi dan rasul. Al-Quds inilah bumi Isra Mi'raj yang Rasulullah pijak ketika bulan Rajab. Hadiah Allah berikan di bulan ini. Ini hadiah Masjid Al-Aqsa, kiblat kita yang pertama. Ini Babul Amud, hotel kita tidak jauh dari sini. Ya, ini adalah pintu yang biasa kita masuki. Ini adalah kota para nabi dan rasul. Ini ada makam para sahabat, ini makam kaum muslimin. Ada dua sahabat ini, Abu Darda dan Ubadah bin Samit, mengajarkan Quran di Al-Aqsa. Ini dinding Al-Aqsa. Nah, kita lihat, ini adalah gereja kiamat dan ini Masjid Umar. Di sini Umar bin Khattab menerima kunci Al-Quds dari pendeta Sophronius. Inilah Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'raj Rasulullah, kiblat para nabi dan rasul. Rasulullah masuk lewat pintu ini, Babul Maghribah. Dan inilah dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka Yahudi menamakannya Wailing Wall, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka dengan beribadah memegang dinding tadi sambil membaca mantra-mantra mereka dan menangis. Wes bablas angine, wes bablas angine. Oh, itu orang Jawa yang baca mantra, yang masuk angin, Bapak Ibu. Baik. Maka dinding ini dinamakan dinding burak. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah Masjidil Aqsa hari ini. Kita bisa masuk. Nah, masjid terbesar pertama di areal 14,4 meter, 14,4 hektar, 144.000 meter persegi. Ini adalah Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah. Batunya sebesar kubahnya. Kubahnya dari emas ini, Bapak. Maka dinamakan Kubatus Sahra. Sahra artinya emas kuning. Ini Masjid Kibli. Masjid Kibli dinamakan Masjid Kibli karena di sinilah salat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sini, di arah sini. Salatnya di sini, salat asar. Maka dinamakan Masjid Kiblat. Di bawah masjid ini, di lantainya ada ini pintu masuknya namanya Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Disitulah terdapat dua genset raksasa untuk menerangi Al-Aqsa. Karena Israel memutuskan listrik untuk ini. Bapak Ibu mudah-mudahan ridho, sebagian dari donasi Bapak Ibu di masjid ini akan kami sumbangkan untuk mereka. Untuk menyalakan, memberi minyak. Rasulullah berfatwa pada Siti Maimunah. Ya. Hadiahkanlah minyak-minyak kalian untuk menyalakan Al-Aqsa. Ya, menyalakan Al-Aqsa dengan minyak kalian sama dengan kalian sholat di sana. Dapat kita bayangkan, walaupun cuma 50.000 kita keluarkan, lalu 50 ini dihantarkan pergi orang ke sana, diberikan untuk menyalakan ini menjadi minyak, maka pahala mereka yang sholat di sini, berapa kali mereka sholat? Kali 1000 atau kali 500? Ya, dikali 5 sehari, belum sholat tahajudnya, belum sholat duhanya, belum sholat witirnya. Itu mengalir terus ke rekening pahala kita. Ini momentum cara cerdas kita untuk memanfaatkan harta kita di jalan Allah. Masjid yang keempat adalah masjid di bawah lantai ini. Ada Masjid Buraq. Karena di sinilah Rasulullah mendapatkan buraqnya ke bawah. Di bawah lantai masjid inilah para ummahat di Palestina mereka menghafalkan Quran. Di bawah lantai sini ada Masjid Marwani, pintu masuknya lewat ini. Di bawah sini sudutnya ada mihrab Siti Maryam. Bapak Ibu, disitulah Rasulullah menjadi imam salat 2 rakaat 1.500 Nabi dan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dengan Palestina hari? Demi Allah, saya menyaksikan bersih.
Bagaimana Israel menggali kubur, menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Dimulai dari sini Bapak Ibu. Tidak kurang ada 300 terowongan mereka bikin untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tujuannya itu. Ketika kiblat kita hancur Bapak Ibu. Ketika Masjidil Aqsa ini hancur, maka buru-buru akan mereka gantikan dengan istana Solomon, Haikal Solomon. Yeah. Liman yubna hadal haikal. Untuk siapa mereka membangun Haikal Solomon ini? Untuk siapa Bapak Ibu? Mesaya. Ini kiblat kita yang pertama. 16 sampai 17 bulan Rasulullah SAW datang ke sini. Apa keutamaannya kita datang ke sini? Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Allah Azza wa Jalla li Sulaiman, Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan, hai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku. Sa'utiha iyyaka, aku kabulkan permintaanmu." Yang pertama, ya Rabb, a'tini mulkan ala tilam tuti qabli wa ba'di hatta takum masa. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Allah berikan kerajaan yang luas pada Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku raja yang adil, pemimpin yang adil sebagaimana keriduanmu. Maka saking adilnya Nabi Sulaiman, semut merasakan keadilannya. Betul? Sampai ngobrol dengan semut kan? Alhamdulillah, di negara ini ada pemimpin yang bisa ngobrol dengan itik. Ketika kita kumpul di Senayan 411, dia pergi ke Kalimantan mendengar jeritan itik. Tapi jeritan kita yang kumpul di sana, beliau tinggalkan. Jamaah, di zaman Nabi Sulaiman saking adilnya, semut merasakan keadilan. Sekarang di Indonesia, semut merasakan keadilan tidak? Jangankan semut, habaib, ulama, mereka zolimi, betul? Apalagi semut. Semut kayak kita diinjak sama mereka, betul? Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Bapak Ibu, yang ketiga, ya Rabbi la tada ala hadin alladhi yazuru masjid hadha wa yusalli fiha walau rak'atain summa yatubu alaika ala dzunubih illa an tahutta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang ke masjidku ini bertaubat atas dosa-dosanya di masjid seluas area 14 hektar ini. 14,4 hektar. Bertaubat atas dosa-dosanya. Walaupun sholat di dalam cuma 2 rakaat, keluar dari masjid ini. Melainkan kau hapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Bukan hanya sholat 500.000 kali lebih utama di suatu masjid lain. Datang kita ke sana, bertaubat kepada Allah di dalamnya. Sholat walaupun cuma 2 rakaat, keluar. Bersih kita tanpa dosa. Seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman itu. Ini keutamaan kita. Tapi apa yang terjadi bagi ini hancur Bapak Ibu jika dibiarkan. Tapi Allah masih menjaga dengan malaikat. Dan mereka berharap jika ini hancur kiblat kita yang pertama, akan mereka segera ganti dengan Haikal Solomon. Inilah Haikal Solomon. Istana Dajjal. Kalau Dajjal sudah datang, maka kalau ini sudah berdiri dan Dajjal duduk di sana, berarti kita kalah. Islam kalah, maka iblis dan Dajjal menang Bapak Ibu. Tapi demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Betul? Karena Allah telah menyiapkan kemenangan untuk kita. Bapak Ibu, sayang sekali, saya ingin melanjutkan, tapi Bapak Ibu sudah ngantuk kayaknya. Lanjut atau selesai? Satu persatu muntaber nih. Lanjut Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina kedinginan, Bapak Ibu. Mereka dilanda turun salju yang luar biasa. Ini beberapa data yang kami kumpulkan. Salju turun di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Bandingkan ini hari ini. Dan ini perjalanan kami dulu ketika kami berangkat ke Masjidil Aqsa tahun 2020. Ini salat kami di Wadi Musa. Di situ ada Wadi Musa, ada makam Nabi Musa alaihissalam. Ini laut mati yang tadi saya tunjukkan. Kita kajian di negeri pada Nabi langsung di Jordan, Palestina, Mesir, lalu ke Mekah, Madinah. Nah, ini makam Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah Wadi Musa. Di sinilah terdapat masjid Nabi Musa. Ini
makan pagi kami.